saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Komsel yang saya kasihi, baik Komsel Immanuel, Maranatha, Komsel Kasih, kembali kita boleh berjumpa pada saat malam hari ini secara online. Saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Kita siapkan hati kita, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami jemaat-Mu Komsel Immanuel, Maranatha, Komsel Kasih boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Oleh karena kondisi yang belum mengizinkan kami untuk berkumpul satu dengan yang lain. Untuk itu ya Tuhan, berkati kami yang mendengarkan firman ini, biarlah kami diberkati, dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada saudaraku semua dari kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku terdengar, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Saudara, saya sangat tertarik melihat ayat ini untuk kita renungkan bersama-sama. Bahwa di dalam ayat ini diceritakan bagaimana seorang pemazmur Bani Asaf hampir tergelincir hidupnya, hampir terjatuh imannya. Kita tahu bahwa seorang pemazmur Asaf ini bukanlah orang yang baru hidup dalam Tuhan, tetapi dia adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Namun di dalam ayat ini dia menceritakan bagaimana kisah kehidupannya ketika dia mulai mengarahkan pandangannya kepada hal-hal yang dimiliki oleh orang-orang hidup dalam dunia ini. Ada beberapa pokok penting yang kita boleh lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Mengapa pemazmur Bani Asaf ini hampir tergelincir dan dikatakan terpeleset. Dalam arti hampir jatuh di dalam Tuhan. Saudaraku, yang pertama yang membuat pemazmur Bani Asaf ini, dia bisa hampir tergelincir iman rohaninya. Yang pertama karena cemburu yang berlebihan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Dia mulai melihat bagaimana hidup orang-orang fasik yang tidak mengenal Tuhan. Dan dia mungkin melihat bahwa kehidupan orang-orang fasik ini lebih baik secara ekonomi, secara penghasilan, dibanding daripada dia sebagai seorang anak Tuhan. Maka timbullah satu pertanyaan dalam dirinya, kenapa saya sebagai anak Tuhan hidup seperti ini, sedangkan mereka pembual dan hidup di dalam dosa. Kehidupan mereka lebih berhasil atau mungkin barangkali lebih sukses dibanding daripada kehidupannya. Saudaraku, inilah yang membuat Asaf mulai hampir tergelincir. Yang artinya saya bisa berikan contoh, hampir tergelincir ini ibaratkan seperti mobil yang hampir masuk jurang. Artinya sudah di pintu jurang maut, di pintu kematian. Hanya tinggal selangkah lagi. Biasanya kalau sudah hampir itu berarti hanya tinggal selangkah lagi. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sifat cemburu yang berlebihan ini juga sering terjadi di masa sekarang ini. Di antara jemaat, mungkin kami sebagai gembala memperhatikan seseorang. Bisa saja mungkin yang lain berkata, oh saya tidak diperhatikan oleh pendeta kami itu. Karena saya miskin, karena saya mengontrak, karena saya begitu dan lain sebagainya. Bukan hal itu yang menjadi ukuran yang benar bagimu. Jadi cemburu yang berlebihan itu kurang baik. Sebab
Ketika kita memiliki rasa cemburu yang berlebihan, itu akan ujungnya kepada iri hati. Setelah menjadi iri hati, maka timbullah dosa. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mengubah hidup kita. Apapun yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, mari kita syukuri. Yang kedua, kenapa pemazmur Bani Asaf ini dikatakan hampir terpeleset dan tergelincir? Yang kedua, karena pemazmur ini dia sering sekali membeda-bedakan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Saya mau sampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ada dua hal yang membuat orang bisa hampir tergelincir. Artinya satu langkah lagi menuju kematian atau menuju kehancuran. Yang pertama, sifat cemburu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cemburu itu bagus bila mana masih terkendali. Tetapi ketika rasa cemburu itu sudah tidak terkontrol lagi, atau rasa cemburu yang berlebihan, ini yang membuat orang bisa hancur. Di dalam ayat firman Tuhan, ayat yang ketiga dikatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ketika rasa cemburu yang berlebihan menguasai kehidupan kita, ingatlah, kehidupan kita akan menuju kepada kehidupan yang tidak baik. Ketika saudara memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada orang di sekitarmu, maka hidupmu itu akan berubah 180 derajat. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika muncul rasa cemburu dalam diri kita, namun masih bisa kita kendalikan, kita bisa kuasai, itu tidak akan bisa membuat kita menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin hanya mengingatkan saudara, atau mungkin mengingatkan orang lain, bahwasannya kehidupan yang terjadi pada saat itu kuranglah tepat dan harus diperbaiki. Yang kedua, membuat orang bisa tergelincir dan hampir terjatuh menurut firman Tuhan yang kita baca dari Mazmur ini. Ketika kita suka membanding-bandingkan antara hidup kita dengan hidup orang lain. Ada dikatakan di sini di dalam ayat yang keempat, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Dalam ayat ini dikatakan bahwa seseorang itu bisa tergelincir dan bisa terjatuh ketika dia terus membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Dia ingin hidupnya itu sama seperti orang lain. Jika orang lain memiliki rumah yang besar, dia juga ingin seperti itu. Kalau berbicara keinginan, semua kita menginginkan hal-hal yang besar. Tetapi apakah keinginan kita itu sudah menjadi kehendak Tuhan? Tentu bukan. Jadi kalau Tuhan berikan kita hari ini sebuah anugerah, mungkin ada 2, ada 3, ada 5, ada 10 dan lain sebagainya. Itu berarti Tuhan memberikan kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan anugerah. Mari syukuri, jangan engkau berkata yang 2, kenapa saya 2, kenapa mereka 3. Syukurilah. Itu kan pemberian Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan kita hari ini tinggal di sebuah rumah kontrakan, bersyukurlah bahwa suatu kali engkau juga akan menceritakan kepada orang lain bahwa hidup di sebuah kontrakan itu tidaklah enak. Dan tentu engkau akan berusaha bagaimana supaya engkau punya rumah yang baru. Atau mungkin engkau sedang hidup di dalam sebuah kehidupan ekonomi yang rendah. Engkau berkata kepada orang lain bahwasanya kehidupan ekonomi yang rendah itu tidak enak. Ketika engkau suka membanding-bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, maka engkau akan melupakan Tuhan. Engkau akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Engkau tidak akan bersyukur kepada Tuhan. Bahwa sebesar apapun yang Tuhan berikan kepadamu, ketika engkau membanding-bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, dalam dunia ini tidak akan pernah ada yang sama. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang mulia.
Walaupun ada banyak persamaan di dalam tubuh manusia itu, tetapi selalu ada perbedaannya. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Sehingga kita tidak perlu harus menuntut apa yang Tuhan lakukan kepada orang lain, lalu itu Tuhan lakukan hal yang sama kepada kita. Jika Tuhan masih memberikan engkau hidup hari ini, berarti Tuhan masih baik kepadamu. Di dalam ayat yang pertama dikatakan tadi, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Sekarang tuluskan hatimu melayani Tuhan, tuluskan hatimu mengasihi Tuhan. Dan bagi mereka yang bersih hatimu, mari jangan isi hatimu, isi pikiranmu, isi hidupmu dengan hal yang kotor. Isilah dengan kebenaran firman Tuhan. Isilah dengan hal-hal yang positif. Saya yakin, percaya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, engkau akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya jemaat yang saya kasihi, ketika pandangan kita, fokus kita kepada Allah, kepada kebenaran, dan kita tidak terlalu mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang terjadi dalam dunia ini, saya percaya engkau akan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu kuat di dalam Tuhan, dan tidak pernah berkata dan tidak akan pernah menuntut kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak melakukan hal yang sama kepada saya dengan orang lain. Dan ayat ini mengingatkan kita, jangan sampai kita nyaris binasa, nyaris mati, nyaris jatuh karena hal-hal dunia ini. Kalau orang lain diberkati, katakan puji Tuhan. Dan kau berkata juga, aku pasti diberkati Tuhan. Bukan berarti kita harus cemburu, bukan berarti kita harus membanding-bandingkan sehingga kita menuntut hak orang lain itu juga hal yang sama kepada kita. Tidak. Nah, jadi pada saat malam hari ini, mari kita sama-sama jemaat Tuhan, kita hidup di dalam kebenarannya. Demikian firman Tuhan sampaikan kepada kita lewat ibadah komsel online pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.